Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PJBL Maternitas 2 kelas reguler B 2019, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang penyakit menular seksual, khususnya HIV/AIDS. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya, Nabila Salsabila, kedua Gina Sonia, ketiga Dia Hopi Papa Harita, keempat Insania, kelima Lili Dian Islami, keenam Irfan Halita Amraini, ketujuh Lisna Rahmadani, delapan Christine Anggraini, sembilan Nurlela Kusumastuti, 10 Yun Anggraini, 11 Fauzia Puspita Islamia, 12 Aisyah Angelia, dan terakhir Syahrul HIV/AIDS. Nih, apa yang dimaksud dengan HIV/AIDS? Jadi, Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan satu dari dua Human T-cell lymphotropic retrovirus yang utama. Human T-cell leukemia virus atau HTCLV adalah retrovirus utama lainnya. Virus tersebut akan menginfeksi dan menghancurkan limfosit T helper atau CD4 sehingga menyebabkan host kehilangan imunitas seluler. Hal ini menyebabkan pasien mudah terkena infeksi oportunistik. Tahapan akhir dari infeksi HIV adalah AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi oleh virus HIV yang termasuk famili Retroviridae. Selanjutnya yaitu prevalensi HIV/AIDS. Nah, pertama di dunia. Jadi di Asia dan Pasifik diketahui bahwa sebanyak 5,1 juta penduduk mengidap HIV hingga akhir tahun 2016, di mana 300.000 diantaranya merupakan kasus baru. Sementara di Asia Selatan dan Tenggara terdapat kurang lebih 4 juta orang dengan HIV/AIDS dan 1,3 juta orang atau 37% adalah perempuan. Asia Tenggara menempati urutan kedua setelah Afrika untuk kasus terinfeksi HIV terbanyak di dunia pada tahun 2016, yaitu sebesar 3,5 juta kasus di Asia Tenggara dan 25,6 juta kasus di Afrika. Nah, kemudian prevalensi HIV/AIDS di Indonesia. Provinsi DKI merupakan provinsi dengan jumlah infeksi HIV tertinggi pada Maret 2017, yaitu sebanyak 46.758 kasus. Kemudian diikuti Jawa Timur sebanyak 33.043 kasus, kemudian Papua sebanyak 25.586 kasus, selanjutnya Jawa Barat yaitu 24.650 kasus, dan Jawa Tengah sebanyak 18.038 kasus. Pada laporan situasi perkembangan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual di Indonesia yang diterbitkan pada periode Januari sampai Maret 2017 oleh Subbidang AIDS dan Penyakit Menular Seksual, Direktorat P2P Kemenkes RI menyebutkan bahwa provinsi yang menempati urutan 5 besar provinsi dan kasus terinfeksi HIV terbesar di Indonesia pada periode Januari sampai Maret 2017 adalah yang pertama itu Jawa Timur sebanyak 1.614 kasus, kedua Jawa Barat yaitu 1.505 kasus, ketiga DKI Jakarta sebanyak 1.403 kasus, keempat Jawa Tengah 1.171 kasus, dan kelima Papua sebanyak 861 kasus. Wah, banyak sekali kan orang yang sudah terkena HIV. Selanjutnya yaitu fase infeksi HIV. Nah, infeksi HIV pada manusia merupakan suatu kontinuitas yang secara kasar dapat dibagi menjadi 4 fase. Apa saja keempat fase tersebut? Yang pertama yaitu primer, fase kedua yaitu seropositif asimptomatik, fase ketiga yaitu simptomatik dengan eksklusi AIDS, dan fase keempat yaitu supaya lebih tahu. Pertama yaitu fase primer. Fase ini terjadi selama 1-4 minggu setelah transmisi. Sindroma tersebut terdiri dari beberapa gejala seperti demam, berkeringat, letargi, malaise, mialgia, artralgia, sakit kepala, fotofobia, diare, sariawan, limfadenopati, dan lesi mukopapular pada ekstremitas. Gejala-gejala tersebut timbul secara mendadak dan hilang dalam waktu 3-14 hari. Antibodi terhadap HIV muncul setelah hari ke-10 sampai ke-14 infeksi, dan kebanyakan akan mengalami serokonversi setelah infeksi minggu ke-3 sampai 4. Perhatikan ya ketidakmampuan untuk deteksi antibodi saat waktu tersebut karena bisa menyebabkan tes serologi yang false negatif. Adalah fase seropositif asimptomatik. Apa sih fase ini? Jadi fase ini merupakan fase yang paling lama terjadi dibandingkan dengan 4 fase lainnya dan paling bervariasi antar masing-masing individu. Tanpa pengobatan, fase ini biasanya terjadi sekitar 4 sampai dengan 8 tahun.
Fase ketiga yaitu simptomatik dengan eksklusi AIDS. Nah, pada fase ini infeksi HIV menunjukkan bukti fisik pertama dari disfungsi sistem imun. Infeksi jamur yang terlokalisir di ibu jari, jari-jari, dan mulut seringkali muncul. Gejala konstitusional seperti keringat malam, penurunan berat badan, dan diare sering terjadi. Tanpa pengobatan, durasi dari fase ini berkisar antara 1 sampai 3 tahun. Pada wanita, sering timbul keputihan akibat jamur dan infeksi Trichomonas. Oral Hyri leukoplakia merupakan gejala yang paling sering terlewatkan pada infeksi HIV dan sering ditemukan pada lidah. Selanjutnya yang terakhir yaitu fase keempat atau fase AIDS. Jadi, fase AIDS di sini diartikan sebagai supresi imun yang signifikan, gejala pulmoner, gastrointestinal, neurologik, dan sistemik merupakan gejala yang biasa terjadi. Nah, selanjutnya itu cara penularan HIV/AIDS. HIV/AIDS dari orang lain. Nah, jadi yang pertama, virus HIV ini menular melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau aliran tubuh dengan cairan tubuh yang mengandung HIV seperti darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Kedua, penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS, ibu pada bayinya, darah, dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS. Yang ketiga, yaitu pemakaian alat kesehatan yang tidak steril, seperti menggunakan alat suntik secara bergantian. Itu sangat berisiko ya. Kemudian bagaimana sih menegakkan diagnostik pada? Jadi, penegakan diagnostik pada HIV/AIDS ada dua macam pendekatan ya, yaitu secara sukarela dan atas inisiatif petugas kesehatan. Selain itu, terdapat beberapa jenis pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosis infeksi HIV. Secara garis besar dapat dibagi menjadi pemeriksaan serologik untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap HIV dan pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan virus HIV. Komponen mayor dari terapi HIV ialah vaksinasi, anti-ARV, profilaksis, dan pengobatan infeksi oportunistik serta konseling. Masing-masing memiliki pesan yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi penderitaan. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis HIV/AIDS. Apa saja sih tanda dan gejala yang muncul pada orang yang terkena HIV/AIDS? Pertama yaitu gejala mayor. Adapun gejala mayornya, pertama, berat badan turun sampai dengan 10% dalam 1 bulan. Kedua, diare kronik lebih dari 1 bulan. Ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Keempat, penurunan kesadaran. Kelima, demensia atau HIV ensefalopati. Nah, adapun gejala minornya, pertama itu batuk menetap lebih dari 1 bulan. Kedua, dermatitis generalisata. Ketiga, herpes zoster multisegmental dan berulang. Keempat, kandidiase orofaringeal. Kelima, herpes simplex kronis progresif. Keenam, limfadenopati generalisata. Ketujuh, infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita. Dan kedelapan, retinitis virus sitomegalo. Nah, kemudian bagaimana sih penata laksanaan untuk orang yang sudah terkena HIV/AIDS? Pelaksanaan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama pengobatan antiretroviral, pengobatan terhadap infeksi oportunistik, dan pengobatan suportif. Kedua itu pemberian terapi simptomatik. Nah, terapi ini diberikan untuk mengatasi gejala-gejala yang terjadi pada pasien bersamaan dengan dilakukannya pemeriksaan penunjang yang disarankan. Ketiga yaitu pemberian cairan isotonik. Pemberian cairan isotonik di sini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan elektrolit pasien dan mencegah terjadinya kekurangan cairan pada pasien. Keempat yaitu nystatin drop yang ditujukan untuk mengatasi oral candidiasis pasien dan paracetamol sebagai antipiretik saat pasien demam. Adapun penata laksanaan HIV/AIDS yang kelima yaitu injeksi ciprofloxacin dan injeksi ranitidin. Nah, jadi injeksi ciprofloxacin ini digunakan untuk mencegah adanya infeksi lebih lanjut, termasuk infeksi nosokomial. Sedangkan infeksi ranitidin ini digunakan untuk mencegah stres ulcer pada pasien akibat obat-obatan yang diberikan. Kemudian penata laksanaan keenam yaitu edukasi tentang penyakit HIV. Nah, edukasi di sini yang untuk pasien yang menderita HIV yaitu baik secara perorangan maupun keluarga. Setelah pasien didiagnosis ditegakkan berdasarkan pemeriksaan lab, serum anti-HIV, dan konseling PCT. Adapun penata laksanaan yang ketujuh itu pemberian dukungan yang ditujukan supaya membantu pasien untuk meminimalisir isolasi, kesendirian, dan ketakutan.
Memberikan dukungan dan pengawasan terhadap pasien dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan yang diberikan. Sebelum memulai terapi, pasien harus diperiksa jumlah CD4 terlebih dahulu untuk memberikan dosis yang tepat pada pengobatan ARV. Kemudian, penata laksanaan IPH yang ke-8 yaitu pengobatan ARV pada pasien HIV. Jadi, pengobatan ARV pada pasien HIV ini diberikan ketika perhitungan CD4 telah mencapai nilai kurang dari 350. Hitung sel CD4, kadar RNA HIV serum juga digunakan untuk memantau risiko perkembangan penyakit dan menentukan waktu yang tepat untuk memulai modifikasi regimen obat. Tujuan terapi ARV ini adalah penekanan secara maksimum dan berkelanjutan jumlah virus, pemulihan atau pemeliharaan atau keduanya, fungsi imunologik, perbaikan kualitas hidup, dan pengurangan morbiditas dan mortalitas. Selanjutnya itu cara pencegahan HIV/AIDS. Nah, bagaimana sih supaya kita semua terhindar dari penyakit HIV/AIDS? Adapun di sini kami memberikan 2 tips. Yang pertama itu teori ABCDE dan kedua teori dalam penelitian berjudul Preventing HIV Infection in Women, a Global Health Imperative. Satu persatu ya. Yang pertama yaitu teori ABCDE. Jadi, upaya yang mencegah ABCDE ini, yaitu kriteria upaya pencegahannya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu baik dan tidak baik. Nah, yang dikatakan kategori baik itu apabila melakukan minimal 3 upaya pencegahan dari 5 teori. Sedangkan yang tidak baik itu yang melakukan kurang dari 3 dari 5 kategori. Apa saja sih ABCDE itu? Yang pertama A atau abstinen. Jadi abstinen di sini adalah tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kedua, B yaitu be faithful atau tetap setia pada satu pasangan seksual dan tidak berganti pasangan seksual. Kemudian C atau kondom, yaitu menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. D yaitu don't use drugs, yaitu tidak mengkonsumsi nafzah, khususnya yang menggunakan suntikan dan menggunakan alat suntik secara bergantian. Dan E yaitu education, yang mendapatkan pendidikan yang benar tentang HIV/AIDS sehingga mendapatkan pemahaman yang benar. Nah, selanjutnya yaitu teori dalam penelitian berjudul Preventing HIV Infection in Women, a Global Health Imperative. Di sini, yang pertama adalah abstinen. Abstinen ialah tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kemudian monogami. Monogami di sini adalah hanya memiliki satu partner seksual. Ketiga, penggunaan kondom supaya aman, baik pada laki-laki maupun perempuan. Ketiga yaitu VCT atau Voluntary Counseling and HIV Testing. Dan yang kelima yaitu sunat pada laki-laki. Jadi pada penelitian ini, VCT tidak diikutsertakan dalam variabel penelitian, namun dianggap sebagai variabel independen. Sementara itu, sunat pada laki-laki tidak diteliti. Adapun daftar pustaka yang kami ambil adalah sebagai berikut. Kami mengambil dari beberapa jurnal. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Stay safe. Jaga diri baik-baik ya. Jangan sampai kita semua dan orang-orang terdekat terkena HIV/AIDS. Yuk cegah HIV/AIDS.